Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang TPS, yaitu Transaction Processing System. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Muhammad Agustin dengan NIM 191351029 sebagai ketua kelompok. Nama saya Wildan Pauja Nugraha dengan NIM 191355121. Nama saya Qori Mumtaza dengan NIM 191351188. Nama saya Reska Alma Priscilia dengan NIM 191351193. Selamat menonton. Enjoy! Pengertian TPS atau Transaction Processing System, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar. Untuk mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, sistem ini juga merupakan pembuatan utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Fungsinya yaitu untuk memproses data transaksi dari kejadian transaksi pertukaran barang atau uang maupun jasa. TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time. Data dapat segera dihasilkan dan sebagai data input untuk database perusahaan. Komponen TPS yaitu 1. Input atau masukan, 2. Proses, 3. Output, 4. Dokumen-dokumen sumber, order pelanggan, dan script penjualan. Jenis subsistem TPS yang pertama payroll, pembayaran upah atau gaji karyawan. Yang kedua order entry, mencatat pembelian untuk konsumen. Yang ketiga invoicing, menghasilkan faktur. Yang keempat inventory, mengelola barang. Yang kelima shipping, menyerahkan barang. Yang keenam account receivable, mengelola file konsumen. Yang ketujuh full hashing, mengkoordinasi pembelian barang. Yang kedelapan receiving, menerima barang. Yang kesembilan account payable, mengelola pembayaran. Yang kesepuluh general ledger, mengikat subsistem di atas menjadi satu, menghasilkan satu laporan. Proses TPS mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan. Yang kedua, jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Yang ketiga, register digunakan untuk mencatat tipe data berhubungan langsung dengan akuntansi. Yang keempat, transaction file. Yang kelima, master file. Yang keenam, reference of table file. Cara penginputan data ke SI. 1. Dengan merekam data ke dalam sebuah formulir atau form. 2. Dengan menginputkan langsung data ke dalam komputer. Ketiga, dengan SMS. Yang keempat, dengan menginputkan data di internet. Kelima, dengan barcode scanner. Karakteristik TPS. Yang pertama yaitu jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data umumnya dimaksudkan untuk pihak internal. Yang ketiga, pemrosesan dilakukan secara teratur. Yang keempat, kapasitas penyimpanan besar. Yang kelima, kecepatan pemrosesan tinggi. Yang keenam, mengumpulkan data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur. Yang kedelapan, level kerincian sangat tinggi. Contoh TPS dalam e-commerce. Pertama, proses pemesanan dilakukan oleh konsumen yang menginputkan data, kemudian dari data disimpan ke database aplikasi Shopee tersebut. Kemudian, pemesan juga datanya akan ditransaksi ke pemrosesan data, di mana data tersebut akan diproses ke database, kemudian dari database akan diproses lagi ke database antara. Dari data antara tersebut kembali lagi melalui jalur database Shopee, kemudian transaksi pemrosesan data, di mana dari situ laporan penjualan akan disampaikan dan akan disimpan di database Shopee dan di database antara. Kemudian dari data transaksi pemrosesan data tersebut, pihak Shopee akan mengirimkan sebuah kode atau barcode gitu ya. Dari sana pemesan bisa mengecek apakah barangnya sudah sampai atau belum, dan bisa memastikan barang tersebut benar atau tidak.
Jika tidak, maka data akan diinputkan kembali agar pemesan dapat menerima barang sesuai dengan pesanannya.